Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar, SPD MPD. Saya jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Prof. Dr. Rustono M. Hum. Jadi saya menganalisis wacana yang berjudul mereka memilih setia meski susah sejahtera. Saya menganalisis secara kritis dengan model Norman Parlock. Jadi menurut model Norman Parlock ini ada 3 yang dianalisis. Yang pertama itu ada deskripsi teks. Deskripsi teks ada terbagi lagi antara leksikal, tata bahasa, dan struktur teks. Adapun yang masuk dengan leksikal ini terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu eksperensial, relasional, dan ekspresif. Dari segi eksperensial, kata atau leksikal yang masuk di dalam makna eksperensial yaitu memilih, berkutat, menanggung. Jadi ini merupakan leksikal eksperensial yang menggambarkan pengalaman guru honorer yang setia memilih walaupun tidak mendapatkan kesejahteraan dari honor yang diterimanya. Kemudian mereka terus berkutat meski sulit sejahtera, karena mereka memikirkan nasib anak-anak apabila mereka menyerah. Selanjutnya yang kedua, leksikal relasional. Jadi relasi antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Jadi di sini relasi antara susah sejahtera, kita ambil dari judulnya, mereka memilih setia meski susah sejahtera, berkaitan atau berrelasional dengan kalimat yang menyatakan seperti ini: sudah berkiprah mulia mencerdaskan bangsa, guru honorer di pelosok daerah tetap saja susah sejahtera. Kemudian lanjutannya ada perangnya kerap diganjar murah. Jadi inilah kaitannya antara susah sejahtera. Kenapa bisa susah sejahtera? Karena dia mendapatkan honor atau diganjar dengan murah, atau dia mendapatkan imbalan yang murah. Selanjutnya ekspresif. Kata ekspresif terdapat pada kata murah dalam kalimat. Perannya kerap diganjar murah. Jadi kata yang betul-betul mengekspresikan bahwa betapa susah sejahtera nasib guru honorer, karena gajinya itu atau honornya itu hanya sedikit atau diganjar murah. Selanjutnya tata bahasa. Jadi tata bahasanya di sini tata bahasa yang kalau prosesnya yang mendominasi yaitu proses material. Kemudian pesertanya yaitu Dodi, Riana, dan guru honorer. Adapun jenis prosesnya berkutat, berkiprah, mencerdaskan, masuk pada proses material. Kemudian memilih, menanggung, beruntung, masuk pada proses mental. Selanjutnya
memiliki masuk pada proses relasional. Kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalimat aktif atau pasif dalam pemberitaan media kompas.com berjudul mereka memilih setia meski susah sejahtera dapat dibedakan dari penggunaan perbannya atau proses aktif dan pasifnya. Ciri-ciri kalimat yang menggunakan awalan men, i, mekan, dan ber itu merupakan kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif kebalikan dari kata aktif itu atau kalimat aktif itu. Nah, di sini yang termasuk dengan kalimat aktif dan kalimat pasif yaitu yang pertama, mereka memilih setia meski susah sejahtera. Yang kedua, nasib guru honorer di Jawa Barat Selatan masih saja berkutat soal sulit sejahtera. Yang keempat, entah bagaimana nasib anak-anak di sana apabila mereka tidak kuasa menanggung beban itu lagi. Yang keempat itu sudah berkiprah mulia mencerdaskan bangsa, guru honorer di pelosok daerah tetap saja susah sejahtera. Lalu yang kelima, bangsa ini beruntung memiliki mereka karena memilih setia mengabdi melepas belenggu kebodohan. Selanjutnya kalimat pasifnya yaitu perannya kerap diganjar murah. Mengenai kalimat deklaratif di sini ada 4. Yang pertama itu mereka memilih setia meski susah sejahtera. Yang kedua, nasib guru honorer di Jawa Barat Selatan masih saja berkutat soal sulit sejahtera. Yang ketiga, sudah berkiprah mulia mencerdaskan bangsa, guru honorer di pelosok daerah tetap saja susah sejahtera. Kemudian yang keempat itu, bangsa ini beruntung memiliki mereka karena memilih setia mengabdi melepas belenggu kebodohan. Selanjutnya ada kalimat interrogatif yaitu bagaimana nasib anak-anak di sana apabila mereka tidak kuasa menanggung beban itu lagi. Karena adanya pertanyaan bagaimana, jadi ini menunjukkan kalimat interrogatif. Selanjutnya, terdapat penggunaan pronomina orang ketiga jamak dalam kalimat. Mereka memilih setia meski susah sejahtera. Jadi pronominanya di sini yaitu mereka. Mereka ini pronomina orang ketiga jamak. Selanjutnya ada bangsa ini beruntung memiliki mereka karena memilih setia mengabdi melepas belenggu kebodohan. Jadi dalam kalimat dari kelima kalimat ini hanya dua pronominanya sama-sama orang ketiga jamak. Selanjutnya, kalimat sederhana yang dirangkai atau dihubungkan dengan konjungsi ditunjukkan dalam kalimat meski memilih setia, meski mereka memilih setia meski susah sejahtera. Jadi kalimat ini termasuk kategori kalimat sederhana karena terdapat satu verba dan dihubungkan dengan konjungsi meski. Selanjutnya, kalimat kompleks dicirikan oleh subordinasi yang terdapat dalam kalimat berikut. Mereka memilih setia, jadi kata hubungnya itu, kata hubung subordinatifnya itu meski. Meski susah sejahtera. Selanjutnya, bangsa ini beruntung memiliki mereka karena memilih setia mengabdi melepas belenggu kebodohan. Jadi yang masuk konjungsi subordinatif yaitu karena. Selanjutnya struktur tesnya. Struktur tesnya itu ada judul, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Jadi struktur tesnya, judulnya itu mereka memilih setia meski susah sejahtera. Kemudian pembukaannya Dodi Driana, guru SD Negeri Jaya Mekar, Kampung Bantaka, Desa Murah Cikadu, Kecamatan Sindambarang, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat saat memberikan materi pelajaran kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 yang belajar dalam satu ruangan. Senin 14 bulan 8, sekolah itu hanya mempunyai 2 ruang belajar dan 4 guru berstatus honorer. Selanjutnya isi. Jadi isinya sudah berkiprah mulia mencerdaskan bangsa. Guru honorer di pelosok daerah tetap saja susah sejahtera. Perannya kerap diganjar murah. Di tengah pandemi, tanggung jawab mereka bahkan kian berat. Bangsa ini beruntung memiliki mereka karena mereka memilih setia mengabdi melepas belenggu kebodohan. Selanjutnya untuk penutupnya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit berjalan kaki menuju rumah siswa di kampung pojok dan Payusupan, Desa Sirnagali saat musim hujan. Seperti saat ini jalan berlumpur sehingga memaksanya melepas sepatu dan berjalan tanpa alas kaki. Mengenai interpretasinya, konteks situasinya yaitu keprihatinan nasib guru-guru honorer yang tidak kunjung sejahtera karena imbalan yang diterimanya sangat murah sehingga kesejahteraan tidak dapat dirasakan oleh para guru honorer di Indonesia. Contohnya ini Dodiriana yang merupakan salah satu honorer yang mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Selanjutnya konteks intertekstualnya. Berita yang terkait dengan berita ini adalah guru 3T berjibaku pulihkan pembelajaran, menyoroti kemuliaan hati guru 3T yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mereka menjadi guru karena panggilan hati, walaupun sebenarnya dapat memilih pekerjaan yang lain. Akan tetapi, mereka tetap memilih bertahan menjadi pendidik demi anak bangsa ini. Selanjutnya, kemudian di tanggal yang sama, Kompas.com menerbitkan artikel berjudul Potret Buram Guru di Daerah Tertinggal yang menyoroti beban berat yang dialami oleh guru di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T. Mereka tidak saja dihadapkan pada beban rasio mengajar yang tidak ideal, tetapi juga beban minimnya fasilitas termasuk kesejahteraan. Terbit pada tanggal 29 November 2021. Selanjutnya lagi pada tanggal 30 terbit artikel yang berjudul Guru Daerah 3T berinovasi mencari solusi, yang menyoroti para guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang minim dari sentuhan pelatihan dan informasi tetap berupaya keras menggelar pembelajaran bagi anak-anak didik mereka. Selanjutnya peran bahasanya. Informasi disampaikan dengan grafologi, pilihan leksikal, gramatika, menggambarkan ketabahan guru honorer yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T bertahan dengan kondisi jauh dari kesejahteraan, fasilitas yang minim, dan berbagai kesulitan lainnya. Eksplanasinya secara situasional, teks ini dibuat karena keadaan guru honorer yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T susah sejahtera dan fasilitas minim serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya, secara institusional dalam teks ini hanya terdapat institusi SD Negeri Jaya Mekar di Kampung Bantaka, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, secara sosial, para guru honorer di seluruh seantero negeri Indonesia. Jadi, begitulah analisis wacana kritis dengan menggunakan model Parlok. Jadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.